malam anaknya tak diterima di sekolah tujuan, seorang warga nekat mengukur jarak rumah dan sekolahan dengan meteran. Dengan pengukuran manual, pemirsa, jarak rumah ke sekolah hanya 100 meter, tapi anaknya tetap tidak terima. Dengan membawa meteran, seorang warga mengukur jarak rumahnya ke SD Negeri Kepanjen 1 Jombang, Jawa Timur secara manual. Pengukuran manual ini dilakukan sebagai bentuk protes lantaran anaknya tidak diterima di SD tujuan yang hanya berjarak 100 meter dari rumahnya. Orang tua mengaku kesal lantaran ditolak saat hendak mendaftar pada 28 Juni dengan alasan sudah tutup. Padahal dari pengumuman, tenggat waktu pendaftaran dibuka hingga 29 Juni. Orang tua berencana membawa kasus ini ke jalur hukum dan melaporkan panitia penerimaan siswa baru ke kepolisian. Sementara itu, Dinas Pendidikan setempat masih menyelidiki kasus ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 180 pelajar SMA antusias mengikuti simulasi di Sekolah Rakyat Mangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seluruh siswa saat ini tengah memasuki masa pengenalan bersama guru. Hari kedua simulasi Sekolah Rakyat, 180 siswa melaksanakan kegiatan pengenalan diri dalam kelas dipandu guru pembimbing di Sekolah Rakyat Mangudi Luhur, Jalan Joyo Martono, Kota Bekasi. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, satu siswa sudah disiapkan 1 unit laptop masing-masing. Seluruh siswa mengaku senang dan tidak ada masalah jika harus tinggal di asrama. Mereka berasal dari keluarga tidak mampu atau garis kemiskinan ekstrim. Sementara perekrutan dilakukan Kementerian Sosial dengan disurvei ke rumah calon siswa, lalu difoto atau video, bukan dari nilai akademik. Pulangnya gimana? Pulangnya bisa sebulan 2 kali. Senang nanti tidur sama teman-teman? Senang. Tadinya dari SMP mana? SMP 27 Kota Bekasi. Untuk kurikulum, sekolah rakyat sama dengan sekolah setingkat SMA umumnya. Namun di sekolah rakyat ini, lebih dikedepankan disiplin, minat, dan karakter para siswa. Karena sebelumnya para siswa dilakukan tes DNA untuk melihat kemampuan para siswa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tahun ajaran baru dimulai Senin mendatang, emak-emak mulai menyerbu toko seragam dan alat tulis. Demi menghemat pengeluaran, beberapa orang tua memilih untuk membeli seragam di pasar lantaran harga yang lebih terjangkau. Puluhan orang tua, kebanyakan emak-emak, menyerbu toko perlengkapan sekolah di Pasar Kranji, Bekasi, Jawa Barat pagi tadi. 3 hari lagi tahun ajaran baru sudah dimulai. Para orang tua mulai berburu seragam sekolah SD hingga SMA, tas, topi, dasi, dan kaos kaki untuk anak mereka. Demi menghemat pengeluaran, para emak-emak ini mengaku sengaja berburu seragam di pasar karena stok cukup lengkap dan harganya lebih terjangkau. Satu setel seragam SD dijual mulai Rp130.000 hingga Rp170.000 untuk seragam SMA. Ramai berburu seragam sekolah diperkirakan masih berlangsung hingga Sabtu besok. Selain berburu seragam, para orang tua juga mulai berburu perlengkapan buku dan alat tulis. Di salah satu toko buku di kawasan Warung Gunung Lebak, Banten, warga mulai ramai membeli buku tulis dan alat tulis. Dalam sepekan terakhir, penjualan pun meningkat hingga 2 kali lipat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak pemulung di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat terancam gagal masuk SMP negeri meski merupakan siswa berprestasi. Pemirsa, sang bocah membuat video curhat hingga viral dan menjadi perhatian Gubernur Deddy Mulyadi. Saya minta maaf ya Bu, saya nggak bisa masuk sekolah negeri. Sekiranya sekolah di swasta mahal, saya nggak apa-apa, nggak usah lanjutin sekolah. Kaimita Ayuni Putri Aiman, siswa lulusan SD yang tinggal di Bantar Gebang, Bekasi ini membuat video curhat usai ditolak di SMP negeri tujuan. Anak pemulung Bantar Gebang ini terancam gagal masuk SMP negeri meski nilai raportnya baik dan mencukupi. Menurut sang ibu, putrinya Kaimita mendaftar SMP negeri di Kota Bekasi melalui jalur prestasi. Namun karena alasan beda wilayah, sang putri ditolak.
Padahal sebelumnya SD asal Kaimita yang merekomendasikan mendaftar di SMP negeri beda wilayah. Terancam tidak dapat sekolah negeri, sang ibu kini resah dan keberatan jika harus mendaftarkan anaknya di sekolah swasta. Tapi kalau untuk swasta emang kalau swasta kayaknya nanti mama untuk administrasinya emang belum ada gitu kan. Emang itu kami tanya juga emang nggak mau. Iya mah, aku juga emang nggak mau untuk di swasta gitu kan. Karena mungkin anak saya sendiri udah paham keadaannya, kondisi orang tua kayak gini. Pak Wali Kota segera akan menangani untuk anak itu segera sekolah. Pasca video ini viral, Gubernur Jawa Barat meminta Wali Kota Bekasi turun tangan, memastikan hak belajar seluruh anak terpenuhi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hilang kendali, mobil dinas mewah menabrak 6 kendaraan di lampu merah Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. 2 pemotor terluka hingga kemacetan panjang sempat terjadi selama proses evakuasi. 7 kendaraan yang terdiri dari 5 mobil dan 2 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Kecelakaan dipicu sopir mobil mewah berplat dinas yang hilang kendali dan menabrak 6 kendaraan di depannya. Seluruh kendaraan yang ringsek dievakuasi ke pinggir jalan agar arus lalu lintas bisa kembali dilalui. Kecelakaan berawal saat jalan padat akibat lampu merah. Tiba-tiba, mobil mewah berplat kendaraan dinas melaju kencang, tak terkendali dari arah Jatinegara menuju Rawamangun. Akibatnya, kecelakaan tak bisa dihindari dan menabrak kendaraan yang sedang menunggu lampu berwarna hijau. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 orang pemotor mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang terluka akibat ditabrak WNA asal China yang mabuk di Senen, Jakarta Pusat. Sementara dari Bekasi, Jawa Barat, gugup karena baru belajar mengemudi, supir minibus menabrak 3 mobil dan 1 motor saat melalui jalan sempit. 3 orang terkapar usai menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat. Ini apa ini? Korban terluka akibat ditabrak mobil mewah yang dikendarai LL, warga negara asing asal Cina. Warga pun berusaha memberikan pertolongan dan menghentikan pelaku agar tidak melarikan diri. Saat diinterogasi, diduga pelaku mabuk berat sehingga tak mengakui perbuatannya. Pelaku lalu melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah memberikan pertolongan pada korban. Namun karena mabuk berat, mobil patroli yang dibawa pelaku dari arah Gunung Sahari menuju Senen akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Ketiga korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit, sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 1 unit minibus tiba-tiba menabrak sejumlah kendaraan saat akan berbelok di Jalan Cendrawasih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Akibatnya, 1 orang luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara kecelakaan ini menyebabkan 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor rusak berat. Diduga kecelakaan ini akibat sopir baru belajar mengemudi dan gugup saat melewati gang sempit dengan kondisi jalan sedang ramai. Saat akan menginjak rem, sopir justru menginjak pedal gas hingga kecelakaan tak bisa dihindari. Atas kejadian ini sempat terjadi kemacetan panjang dan kasusnya sudah ditangani Polsek Cikarang Barat dan Satlantas Polres Metro Bekasi. Warga hanya berharap akses jalan bisa kembali normal dan jalan perumahan tidak dilintasi oleh kendaraan yang dialihkan. Karena kejadian ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 korban meninggal dunia akibat truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di ruas Jalan Raya Desa Kayu Bihi, Bangli, Bali. Akibat kejadian ini rumah warga rusak hingga nyaris rata dengan tanah.
Inilah kondisi kecelakaan usai truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Dalam kecelakaan tragis ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sopir tronton yang belum diketahui identitasnya dan 1 korban luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk tronton bermuatan semen hilang kendali, diduga karena rem tak berfungsi. Kondisi jalan menurun hingga laju truk semakin tak terkendali dan menyebabkan tabrakan beruntun. Truk menabrak pejalan kaki Ninengah Rania, 71 tahun, lalu menabrak minibus hingga ringsek. Pejalan kaki dan sopir meninggal dunia. Selanjutnya truk baru berhenti usai menabrak 2 rumah warga. Sopir truk meninggal dunia dan 1 warga lainnya juga dinyatakan meninggal dunia tertimbun material bangunan rumah yang hancur. Ini polisi telah melakukan olah tempat kejadian untuk menyelidiki kasus laka lantas yang berujung maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan. Pemirsa, belasan kali mencuri kendaraan milik orang tua, seorang anak dilaporkan ke polisi hingga dibekuk di Surabaya, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan uang hasil curian digunakan untuk membayar utang dan kebutuhan hidup. Kamera CCTV merekam aksi Aan, 30 tahun membawa kabur minibus orang tuanya di parkiran Jalan Cepu, Surabaya. Aksi pencurian ini pun viral. Tak butuh waktu lama pelaku ditangkap polisi. Hasil pemeriksaan, pelaku yang merupakan pengangguran ini sempat meminta uang pada orang tuanya untuk membayar utang dan kebutuhan rumah tangga. Namun tidak digubris orang tuanya sehingga pelaku jengkel dan sakit hati, lalu nekat mencuri minibus. Hasil pendalaman ternyata pelaku sudah 15 kali mencuri motor orang tuanya. Namun orang tuanya masih memaafkan dan tidak dilaporkan ke polisi. Untuk kasus terakhir, orang tuanya sudah hilang kesabaran dan melaporkan pencurian mobil ke Polsek Bubutan. Pelaku mengaku mobil dijual seharga 30 juta rupiah. Hingga kini, polisi masih memburu penadah mobil curian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan anggota perguruan silat kembali membuat keonaran hingga diamankan polisi di Tuban, Jawa Timur. Ironisnya seluruh pesilat yang diamankan ternyata mayoritas masih berstatus pelajar. Konvoi ratusan anggota perguruan silat terekam hingga meresahkan warga saat melintas di wilayah Kabupaten Tuban. Diduga konvoi usai pelantikan anggota baru perguruan silat. Sebagian besar motor menggunakan knalpot brong hingga memunculkan suara bising. Tak hanya itu, mereka juga menyalakan flare, berkerumun di sepanjang titik keramaian, serta memblokade ruas jalan utama hingga mengakibatkan arus lalu lintas macet dan sejumlah pengendara terpaksa putar balik. Tak butuh waktu lama, polisi segera melakukan pembubaran hingga anggota perguruan silat berlarian memasuki permukiman warga. Total ada 326 orang diamankan yang terdiri dari 263 laki-laki dan 33 perempuan. Ironisnya sebagian besar yang ditangkap ini masih berstatus pelajar dan berusia remaja. Polisi juga menyita 224 unit sepeda motor, di mana sebagian besar menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi plat nomor serta surat kendaraan. Usai diperiksa, ratusan remaja ini diperbolehkan pulang, namun dengan syarat harus dijemput orang tua masing-masing. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang mencoba mengadang alat berat untuk eksekusi bangunan liar nyaris terlibat baku hantam dengan petugas Satpol PP di Bekasi, Jawa Barat. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga akhirnya warga diamankan. Warga dan petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bekasi terlibat aksi saling dorong saat petugas mengawal alat berat yang akan digunakan untuk melakukan eksekusi bangunan liar di Jalan Raya Pulo Timaha, Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris terlibat baku hantam dengan warga yang melakukan pengadangan. Petugas sempat terlibat kejar-kejaran hingga akhirnya warga berhasil diamankan. Ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan.
Warga mengaku telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta yang dibelinya dari oknum perangkat desa. Petugas Satpol PP menertibkan sebanyak 420 bangunan liar. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulo Timaha dalam rangka penanganan banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan mahasiswa menolak perpanjangan jabatan rektor berujung bentrokan dengan pihak keamanan di Universitas Halu Olo, Kendari. Pengunjuk rasa menilai perpanjangan jabatan rektor dinilai syarat permainan. Bentrokan antara mahasiswa dan pihak keamanan ini terjadi di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Bentrokan tak terelakkan saat rektor Profesor Muhammad Zamrun Firihu mencoba menemui massa. Kehadiran rektor justru membuat massa makin emosi hingga akhirnya rektor meninggalkan lokasi unjuk rasa. Mahasiswa sempat dipukul mundur menjauh dari gedung rektorat. Namun mahasiswa terus memaksa merangsek ke pelataran gedung rektorat. Unjuk rasa ini digelar keluarga besar mahasiswa Universitas Halu Oleo yang menolak perpanjangan jabatan rektor buntut dari pemilihan rektor Juni lalu yang dinilai syarat permainan. Dalam aksi ini, mahasiswa juga meminta Mendikti-Saintek membentuk tim investigasi independen nasional untuk mengungkap dugaan permainan pemilihan rektor Universitas Halu Oleo. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan pabrik peralatan rumah tangga di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Api diduga berasal dari korsleting oven yang kemudian menyebar ke seluruh bangunan. Kobaran api melahap habis sebuah pabrik produksi peralatan rumah tangga di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kebakaran diduga dari korsleting sebuah oven yang tiba-tiba mengeluarkan asap tebal lalu menimbulkan percikan api dan cepat menyebar ke seluruh bangunan. Saat kejadian, sejumlah karyawan yang tengah bekerja tak sempat menyelamatkan peralatan maupun produk yang dihasilkan. Api juga merembet ke area gudang penyimpanan tempat barang-barang jenis mebel yang telah selesai pengerjaan. Proses pemadaman membutuhkan waktu cukup lama karena banyaknya material yang mudah terbakar. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka luka. Kepolisian telah memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Ahmad Dhani mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang psikolog yang berinisial LG. Psikolog dilaporkan usai diduga merundung putrinya SF. Pade, hari ini agendanya ke Polda, mungkin ada apa, Pade? Oh ya, backlight seperti ini. Ya, Pade. Ada backlight. Sebentar. Setelah menyambangi KPAI, musisi Ahmad Dhani mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang psikolog yang berinisial LG. Tak hanya Ahmad Dhani, Al-Ghazali dan Mulan Jamila hadir untuk mendampingi. Bahkan awalnya yang akan melaporkan adalah Al-Ghazali. Namun mengingat SF adalah anak dari Ahmad Dhani, maka Dhanilah yang menjadi pelapor. LG disangkakan Undang-Undang Perlindungan Anak, junto Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Sebelumnya Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya juga mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Putri Ahmad Dhani dari Mulan Jamila mendapatkan perundungan di media sosial setelah menghadiri pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Muhammad Riza Khalid menjadi salah satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontrak kerjasama 2018-2023. Penyidik sudah melakukan pemanggilan, namun Riza Khalid tidak pernah hadir. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Riza Khalid. Terlebih Riza telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang.
Diduga Riza Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut, namun hingga saat ini Riza Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, CCTV merekam detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya Menteng, Jakarta Pusat. Sementara dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan sidik jari korban di lakban yang melilit wajah Arya Daru. Inilah detik-detik saat penjaga kos pertama kali menemukan jenazah diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan di dalam kamarnya di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Penjaga kos terpaksa membuka paksa jendela kamar untuk melihat kondisi korban. Saat pintu terbuka, korban ditemukan tidak bernyawa dengan kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Sebelumnya istri korban di Yogyakarta meminta pemilik kos untuk memeriksa suaminya lantaran 2 hari tidak bisa dihubungi. Sementara itu, CCTV lainnya di rumah kos ini juga menunjukkan kondisi Arya Daru sehari sebelum ditemukan tewas. Tidak ada kejanggalan, korban terlihat membuang plastik hitam berisi sampah. Tidak ada tanda korban sakit. Penyebab kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru masih menyisakan misteri. Polisi telah menggelar 2 kali olah tempat kejadian. 5 saksi telah diperiksa termasuk istri korban. Hasil penyelidikan akan diumumkan pekan depan. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kos Menteng, Jakarta Pusat dengan wajah terlilit lakban. Dari pemeriksaan, polisi mendapati sidik jari korban menempel di lakban yang melilit wajah. Tidak ada tanda kekerasan dan tidak ada barang korban yang hilang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara Rusia, Alexander Vladimirovich Zerev, diekstradisi ke negara asalnya Rusia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersama Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang didampingi pemerintah Federasi Rusia secara resmi mengekstradisi Alexander Vladimirovich Zerev. Alexander diekstradisi karena melakukan tindak pidana pembentukan organisasi kriminal di Rusia. Sebelumnya Alexander ditangkap jajaran Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta pada 22 Maret 2022 lalu berdasarkan dengan Red Notice yang dikeluarkan oleh Interpol dan pihak otoritas Rusia. Pemirsa, kisah anak berprestasi meski dalam keterbatasan datang dari Ponorogo, Jawa Timur. Seorang anak pedagang es keliling diterima di Institut Teknologi Bandung ITB melalui jalur prestasi raport. Rumah sederhana milik keluarga pedagang es ini dikelilingi puluhan piala dan medali penghargaan Olimpiade Akademik milik Afan Ferdiansyah. Tinggal di gang sempit Kelurahan Mangkujayan, Ponorogo, Jawa Timur, Afan tak surut mengejar cita-cita. Meski harus belajar mandiri tanpa ikut bimbingan dan les apapun, Afan membuktikan bisa diterima di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB melalui jalur prestasi raport. Kisah sukses Afan mencuri perhatian dan viral usai dibagikan salah satu dosen ITB. Afan datang dari kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan. Sang ibu berjualan minuman ringan di alun-alun Ponorogo, sementara ayahnya berjualan es kocok keliling kampung. Di tengah banyaknya keterbatasan, Afan tetap berprestasi dan selalu meraih juara sejak bangku SD hingga lulus SMA saat ini. Kayak udah saya bertekad dari kelas 10 itu udah kayak ngejar nilai terus biar kayak minimal nilai saya bagus terus punya prestasi di sana biar bisa
nyoba SNBP di sana. Dari SMP itu saya nggak pernah les. Kenapa? Nggak ada biaya atau terhalang biaya sebenarnya? Kini Afan siap memasuki kampus impian. Ke depan, Afan berharap ada keringanan biaya hingga masa perkuliahannya lancar selesai. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar melontarkan ide pemberangkatan ibadah umroh dan haji menggunakan jalur laut. Menak mengatakan saat ini Malaysia telah terlebih dahulu menggunakan laut bagi jemaah umroh dan juga hajinya. Ide penggunaan jalur laut untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh diungkapkan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Saat ini, pemerintah juga tengah mendiskusikan dengan pemerintah Arab Saudi. Sementara negara tetangga seperti Malaysia telah terlebih dahulu mengeksplorasi penggunaan transportasi laut untuk jemaah umroh dan haji. Namun pemerintah Indonesia juga masih mempertimbangkan wacana ini, mengingat penggunaan jalur laut akan memakan waktu lebih lama. Namun Menak mengingatkan, Indonesia bukan tanpa pengalaman dalam pengiriman jemaah haji lewat jalur laut. Karena pada masa lalu, kapal-kapal seperti Bele Abeto dan Gunung Jati juga digunakan untuk mengangkut jemaah. Meskipun perjalanan bisa memakan waktu hingga 3 atau 4 bulan. Seperti apa sih? Oh ya, sudah lama diwacanakan itu, tapi Malaysia kayaknya lebih agresif. Ya. Bagi kita kan perlu banyak pertimbangan. Pertama dari segi waktu, ya, sangat lama. Dulu kan memang kita sudah punya pengalaman dengan laut, ya. Ada Bele Abeto, ada Gunung Jati. Sementara itu, hingga kini di beberapa negara seperti Mesir, penggunaan jalur laut masih umum dilakukan karena jaraknya relatif dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Audrey Bianca Miss DKI Jakarta terpilih sebagai Miss Indonesia 2025 di malam puncak penobatan Grand Final Miss Indonesia 2025. Audrey berhasil menjadi yang terbaik dari 38 finalis lainnya. Audrey Bianca berhasil menjadi yang terbaik setelah mengalahkan 37 peserta lainnya di ajang Miss Indonesia 2025. Dengan penuh keyakinan, perempuan muda kelahiran tahun 2003 ini menjawab setiap pertanyaan dari Dewan Juri, mulai top 15, top 6, hingga menjadi juara. Momen puncak terjadi ketika mahkota disematkan oleh Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiri, dibantu oleh Miss World 2025, Opal Sujata Chuangsri. Saya tidak sabar untuk melihat satu tahun ke depan apa saja yang akan dilakukan untuk saya dan apa saja yang akan saya pelajari juga dengan Yayasan Miss Indonesia, Kamiya Nusantara, dan juga Inspire Media Academy, dan juga Idean Miss Visual, dan Angela Miss Visual, dan juga saya Komunikasi. Ketua Dewan Juri, Liliana Tadusudibyo yang merupakan founder and chairwoman Miss Indonesia Organization, mengapresiasi Miss Indonesia yang membawa semangat manners, impressive, smart, and sosial yang akan menjadi semangat para juara. Penilaiannya ada berdasarkan 4 pillars, manners, impressive, smart, and social, dan juga ada 7 fast track yang harus dilalui, itu semua juga ada nilainya. Dan setelah itu juga ada pre-judging, dan nanti terakhir ada ini malam final ini ada judging juga. Sebagai Miss Indonesia 2025, Audrey akan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2026. Dirinya akan menjalani berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan bersama Yayasan Miss Indonesia, menjadi duta perubahan yang membawa pesan Beauty with a Purpose ke masyarakat luas. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah vakum selama 2 tahun, ajang lari lintas alam Zing Trail Run kembali hadir November mendatang di Pantai Pandawa, Bali. Mengusung tema Dare You to Be More, event ini siap menantang ribuan pelari melewati medan ekstrim khas pesisir Bali. Ajang lari lintas alam bergengsi Zing Trail Run siap digelar November 2025 di Pantai Pandawa, Bali. Event ini siap menantang ribuan pelari melewati medan ekstrim khas pesisir Bali tanpa harus khawatir dengan ketombe yang mengganggu aktivitas. Kita mengajak setiap orang pelari untuk bisa menikmati keindahan alam, berlari tanpa khawatir sama namanya kesehatan rambut dan juga soal ketombe. Apalagi kalau
kalau Bali Selatan itu kan terkenal lautnya tuh jernih, biru gitu loh. Nah itu pasti bakal jadi pembeda buat event-event trail pada umumnya. Zing Trail Run tahun ini menargetkan 2.000 pelari digelar 9 November 2025 dan terbagi 3 kategori race, yaitu 7 km, 14 km, dan 34 km. Tentunya dengan hadiah menarik mencapai puluhan juta rupiah. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan.